Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi di video ini saya ingin membahas beberapa keanehan atas cerita hilangnya Gibran. Dan ini murni yang akan saya bahas ini adalah cerita dari Gibrannya sendiri. Mungkin judul yang tepat untuk video ini adalah kebohongan dari cerita Gibran atau gimana ya. Tapi kayaknya kok terlalu menghakimi. Tapi memang kebenarannya seperti itu. Jadi gini ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang dari awal kasus hilangnya Gibran di Gunung Guntur sana mengikuti update per update, hampir setiap hari mengikuti berita yang beredar, dan ditambah lagi teman-teman ini jeli dalam mengamati, terlebih khususnya untuk cerita Gibran ketika Gibran ini sudah ditemukan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari ini. Ini hari Kamis, berarti hari ke-7 setelah Gibran ini ditemukan. Kalau teman-teman jeli, pasti akan menemukan beberapa kejanggalan atas ceritanya Gibran ini sendiri. Sebenarnya di sini kalau saya langsung mengatakan bahwa Gibran ini berbohong, atau ini adalah video tentang kebohongan-kebohongan Gibran, ini kayaknya memang kurang tepat. Tapi kembali lagi, jika kita benar-benar mengamati cerita yang disampaikan langsung oleh Gibran, ini akan ada beberapa yang terkesan berbeda dan ditambah-tambahi. Contohnya begini, di hari pertama si Gibran ini ditemukan, saat itu Wakil Bupati Garut kan langsung menjenguk si Gibran ini ke Puskesmas Garut. Saat itu beliau Bapak Wakil Bupati ini menanyakan, makan apa tidak selama hilang. Kemudian Gibran ini sadar nggak hilang selama 6 hari. Di situ si Gibran ini menjawab, katanya selama hilang 6 hari dia ini nggak makan. Kemudian Gibran ini juga mengatakan kalau dia ini nggak sadar selama hilang. Yang dia tahu adalah ketika bangun tidur dia berada di sungai. Di hari yang sama, di hari pertama dia ini ditemukan, dia juga sempat bilang begini, bahwa dia selama hilang 6 hari ini tidak pernah yang namanya mengalami malam. Yang ada hanya siang. Kemudian di saat ada orang lain yang menanyakan hal yang serupa, jawabannya ini sudah berbeda. Ini baru di hari pertama. Saat itu saya juga sempat membahas hal ini di video saya. Di situ saya menilai perubahan-perubahan cerita yang disampaikan oleh si Gibran ini mungkin disebabkan karena si Gibran ini belum fit. Karena memang saat itu baru ditemukan dan masih dirawat di puskesmas. Karena keadaan masih drop, kemudian banyak orang yang datang dan menanyakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan silih berganti, sehingga si Gibran ini males untuk menjawab. Ditambah lagi pancingan-pancingan pertanyaan dari si penanya, sehingga Gibran ini tinggal mengiyakan. Ini adalah penilaian saya atas perubahan-perubahan cerita yang disampaikan oleh si Gibran di hari pertama. Di hari kedua, semakin banyak media yang ingin tahu akan ceritanya ketika hilang di Gunung Guntur. Begitu juga dengan hari ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Hampir semua orang maupun media yang datang menemui si Gibran, ini tentu dengan membawa pertanyaan yang sama. Karena mayoritas kita sebagai orang yang sangat ingin tahu ceritanya si Gibran, pertanyaannya sebenarnya mendasar itu-itu saja. Dari awal dia hilang, kemudian selama hilang dia ini ngapain saja, makan apa tidak, di sana terjadi hal apa, hanya itu-itu saja. Hanya saja jawaban yang diberikan oleh Gibran ini berbeda-beda. Selama 4 hari makan apa? Pohon di situ, rumput, daun? Enggak. Minum aja. Duduk pakai daun, minum di sungai. Terus nggak berusaha cari turun ke bawah nggak? Enggak, Kenapa? ya susah. Susah. Kalau susah turun ya. Susah balik lagi susah gitu ya. Dari awal-awal hari pertama, kedua, ketiga, sudah jelas di situ Gibran mengatakan selama hilang dia ini tidak sadar. Ketika tidur di tenda, bangun-bangun sudah di sungai. Kemudian ditambah lagi, selama hilang si Gibran ini tidak makan sama sekali. Di akhir-akhir ini ada cerita lagi ketika ada seseorang yang datang kemudian mewawancarai si Gibran ini mulai ada perubahan lagi. Perubahannya adalah di sini akan saya ulas secara jelas ya teman-teman. Jadi perbedaannya adalah begini. Pertama, dia mengaku tidur di tenda dan bangun-bangun sudah di sungai. Sungainya ini berwarna kuning dan airnya jernih.
Perubahannya adalah setelah beberapa hari ditemukan dan banyak media yang menanyakan, dia ini memberikan kesaksian pada saat dia tidur di tenda, dia merasa diajak 4 orang untuk ke puncak. 4 atau 6 saya nggak tahu tepatnya, yang jelas itu cerita yang disampaikan oleh si Gibran. Dengan kata lain, cerita yang baru ini sudah mematahkan cerita yang dia sampaikan di awal, yaitu ketika tidur di tenda bangun-bangun sudah di sungai. Kemudian untuk yang kedua, cerita awal katanya selama hilang 6 hari Gibran ini sama sekali nggak makan. Kemudian untuk versi ceritanya yang baru, dia ini mengaku dan memberikan kesaksian bahwa di sana selama hilang dia ini makan telur butung. 1 hari makan 1 telur. Jadi dengan kata lain berarti selama dia hilang ini seharusnya sadar dong. Karena dia menghitung 1 hari makan 1 telur. Sekaligus cerita si Gibran yang baru ini sudah mematahkan cerita dia di awal ditemukan. Dia tidak sadar sama sekali kalau dia ini hilang. Kemudian untuk cerita-cerita yang lain, Gibran juga pernah menceritakan kronologinya selama hilang. Katanya dia ini sadar. Selama hilang dia sadar, tapi ingin pulang dia nggak bisa. Pertama, dia nggak tahu penyebabnya kenapa nggak bisa pulang. Yang kedua, saat ditanya orang lain dia mengaku karena di situ tidak ada jalan, kanan kiri tebing. Jadi dari sekian cerita yang dia berikan, ini nggak tahu mana yang benar. Kalau hanya sehari 2 hari, mungkin itu wajar. Bisa jadi penilaian saya yang saya sampaikan di awal tadi ada benarnya. Dia ini masih belum fit dan ingatannya ini masih agak linglung. 2 hari 6 malam lihat. 2 hari itu malam, Siang terus. Dan jika teman-teman mengamati, gini ya, kan ada beberapa media atau channel YouTube yang mewawancarai dia. Yang pertama di sini ada Garut ID. Selanjutnya di sini ada channel Santri Pasundan. Kemudian untuk channel Jelajah Gunung Cikuray ini dia bercerita pada saat dia ini silaturahim ke rumahnya si Gibran. Kemudian yang terakhir yaitu channel yang sudah besar, sudah terkenal, channelnya Prasojo Muhammad. Prasojo Muhammad ini menyempatkan diri menanyakan cerita yang dialami oleh si Gibran selama hilang 6 hari di Gunung Guntur sana. Dan jika teman-teman sangat teliti dalam mengikuti video ini, di situ juga ada kejanggalan lagi dalam ceritanya, sudah beda lagi. Jadi kesimpulannya adalah semakin kesini ceritanya Gibran ini semakin berubah-ubah. Ada yang diganti, ada yang ditambahin. Saya nggak tahu ini penyebabnya apa. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau tepatnya tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan di video ini, silahkan cek sendiri ke video-video yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa mengecek di channel-channel YouTube yang sudah mewawancarai si Gibran satu demi satu. Mulai dari hari pertama dia ditemukan, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ini, yaitu hari ke-7. Jika teman-teman tidak terlalu terpukau dengan ceritanya, di situ teman-teman akan bisa menilai sendiri. Lalu sebenarnya cerita yang mana sih yang benar ini? Harapan saya pribadi hanya satu, dan semoga teman-teman kembali mau mengaminkan. Semoga setelah 100 hari sejak Gibran ini ditemukan, semuanya akan kembali membaik. Ditambah lagi ketika sudah tidak ada lagi orang-orang yang mewawancarai dia, sudah tidak ada lagi media yang tertarik dengan ceritanya. Semoga Gibran ini segera sadar dan ingat atas kronologi yang sebenarnya dialami. Saya Kang Zi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.